Kabi, kisah teladan Nabi. Wah, yuk dukung Kabi dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Zainab binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Zainab adalah putri sulung Nabi Muhammad dan Siti Khadijah. Dia lahir sebelum ayahnya diangkat menjadi Nabi Allah. Masa kecil Zainab sungguh bahagia. Bagaimana tidak? Ibunya adalah seorang saudagar kaya raya, baik hati, dan mulia. Sedangkan ayahnya adalah orang yang paling baik dan dikenal sebagai Al-Amin, atau yang paling terpercaya. Sejak kecil, Zainab sudah mendapatkan pendidikan yang terbaik. Dia mencontoh sifat-sifat mulia ibunya serta ayahnya. Dia juga menerima pendidikan yang biasanya hanya diberikan kepada anak laki-laki. Zainab tumbuh menjadi wanita yang percaya diri, lembut, dan penuh kasih sayang. Sebagai anak tertua, Zainab sangat bertanggung jawab. Dia pandai mengurus rumah seperti memasak dan mengasuh adik-adiknya yang masih kecil. Dia mengajarkan pada Ruqayyah dan Ummu Kulsum pendidikan seperti yang dulu dia terima. Dan dia menyayangi Fatimah kecil lebih dari siapapun. Suatu ketika, lamaran datang untuk Zainab dari Abul Ash Lakits bin Ar-Rabi, seorang pemuda suku Quraisy yang dikenal baik. Dia adalah keponakan dari Khadijah. Sejak kecil, Abul Ash sudah akrab dengan keluarga Zainab, sehingga ayah dan ibunya pun menyetujui pernikahan itu. Setelah menikah, Zainab harus pindah dan mulai hidup bersama suaminya. Ketika merasa rindu kepada keluarganya, Zainab akan mengeluarkan sebuah kalung pemberian ibunya. Kalung ini indah sekali, Ibu. Terima kasih telah memberikannya kepadaku sebagai hadiah pernikahan. Aku akan menjaganya baik-baik, gumam Zainab. Suatu hari, kabar tentang diangkatnya Nabi Muhammad sebagai Nabi utusan Allah sekaligus Rasulnya mulai tersebar. Begitu Zainab mendengarnya, dia langsung pulang ke rumah orang tuanya. Tanpa ragu, Zainab pun memeluk Islam, beriman kepada Allah dan ayahnya sebagai utusan Allah. Sementara Abul Ash tetap berpendirian pada keyakinannya. Dia termasuk dalam golongan suku Quraisy yang menolak ajaran Islam. Namun, Abul Ash tahu betul bahwa ayah mertuanya bukanlah seorang penipu. Oleh karena itu, dia mengizinkan Zainab untuk memeluk agama Islam. Sedangkan dirinya sendiri tetap pada agamanya. Rumah tangga Zainab tetap harmonis seperti sebelumnya. Suaminya tetap lembut dan penyayang, meskipun kini mereka berbeda keyakinan. Tidak seperti kaum Quraisy lain yang cenderung bersikap kasar, bahkan berbuat jahat kepada orang yang memeluk Islam. Meski demikian, Zainab selalu berharap bahwa suaminya akan masuk Islam suatu saat nanti. Zainab melihat dengan mata kepalanya sendiri semua perbuatan jahat yang dilakukan oleh kaum Quraisy kepada kaum muslimin. Peperangan kecil sering terjadi di seluruh penjuru kota Mekah.
Kemalangan terus menimpa kaum muslimin, termasuk kedua adik Zainab. Mereka diceraikan oleh para suami karena memeluk Islam. Tekanan pun datang kepada Abul Ash. Ceraikan saja istrimu. Aku akan mencarikanmu pengganti yang lebih cantik dan lebih kaya. Yang pasti, dia bukan pengikut Muhammad. Begitulah keluarga Abul Ash memaksanya agar menceraikan Zainab. Namun, Abul Ash sangat menyayangi Zainab. Zainab adalah istri yang baik dan setia. Suatu hari, seluruh umat muslim akan hijrah ke Madinah. Sebuah kota yang sangat jauh, aman, dan tentram. Jika dia ikut, dia akan bersama keluarga yang dia sayangi serta bisa beribadah dengan tenang. Namun, tugasnya sebagai istri adalah mematuhi suaminya. Oleh karena itu, Zainab pun memutuskan untuk tetap tinggal di Mekah bersama suaminya. Hati Zainab terbagi menjadi dua, antara keluarganya di Madinah serta keluarga kecilnya di Mekah. Dia selalu berdoa agar peperangan ini segera berakhir. Namun, Allah bertindak lain. Sebuah perang besar akan terjadi. Dan suaminya termasuk dalam rombongan tentara Quraisy yang menyerang kaum muslimin. Doakan untuk keselamatanku, Pinta suaminya. Perang Badar pecah. Perang besar antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy. Zainab berdoa agar keluarganya selamat, baik itu ayahnya ataupun suaminya. Ketika dia mendengar bahwa kaum muslimin memenangkan perang itu, Zainab bergembira untuk ayahnya. Namun, di satu sisi, dia merasa bersalah kepada suaminya. Hati Zainab sungguh hancur, Suamiku tidak boleh menjadi budak. kata Zainab. Dia pun memutuskan untuk menebus suaminya. Dia mengirimkan satu-satunya harta yang dimiliki ke Madinah, yaitu kalung pemberian ibunya. Kalung itu diserahkan kepada Rasulullah sebagai penebus bagi Abul Ash. Rasulullah mengenali kalung itu. Dia pun teringat pada Khadijah istrinya serta Zainab putri kesayangannya. Rasulullah menceritakan kegelisahan hatinya kepada para sahabat, dan mereka semua pun setuju untuk membebaskan Abul Ash tanpa uang tebusan. Zainab menyambut kepulangan suaminya dengan penuh sukacita. Mengapa engkau murung? Tanya Zainab. Dia merasa heran mengapa suaminya itu murung. Bukankah seharusnya dia berbahagia karena bisa bebas? Pelan-pelan suaminya mengeluarkan sebuah kalung dan menyerahkannya kepada Zainab. Mengapa kalung ini ada padamu? Tanya Zainab heran. Suaminya pun menjawab, mereka melepaskanku tanpa perlu uang tebusan. Kalung ini dikembalikan kepadamu. Suaminya terdiam sejenak, kemudian melanjutkan lagi. Aku mengizinkanmu untuk pergi ke Madinah. Itulah hal yang kujanjikan kepada ayahmu sebagai imbalan kebebasanku. Perjalanan Zainab ke Madinah penuh dengan perjuangan. Dia diantar oleh kakak dari suaminya hingga keluar kota Mekah. Dan selanjutnya dia dijemput oleh orang-orang kepercayaan ayahnya. Saat tiba di luar kota Mekah inilah Zainab diserang oleh pasukan musuh. Syukurlah dia berhasil selamat.
Akhirnya, Zainab bisa berkumpul lagi dengan ayah serta adik-adiknya di Madinah. Dia pun bisa beribadah dengan tenang di sana. Dalam setiap doanya, dia selalu memohon agar bisa berkumpul lagi bersama dengan suaminya. Allah seolah menjawab doa Zainab. Pada suatu malam, tiba-tiba saja suaminya mengetuk pintu rumahnya. Aku memohon kepadamu, tolong bantu aku untuk berbicara kepada ayahmu serta pasukan muslimin lainnya. Rombongan dagang kami tertangkap dan semua barang disita. Barang-barang itu merupakan amanah yang dititipkan kepadaku. Zainab tahu betul bahwa suaminya adalah orang yang akan selalu menjaga amanah. Meskipun harus menghadapi bahaya, dia pasti akan memperjuangkannya. Karena itu, Zainab pun meminta perlindungan kepada ayahnya untuk suaminya, serta menyampaikan permohonan suaminya itu untuk mengembalikan semua barang dagangan yang disita. Sekali lagi, Rasulullah menunjukkan belas kasihnya. Setelah berunding dengan para sahabatnya, Rasulullah mengembalikan semua barang dagangan itu. Abul Ash sangat bersyukur dan berterima kasih. Dia pun membawa semua barang itu pulang kembali ke Mekah dan mengembalikan kepada pemiliknya masing-masing. Setelah memastikan bahwa semua orang mendapatkan haknya, Abul Ash berkata, Aku telah mengembalikan semua hak kalian, dan sekarang aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang pantas disembah selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, semua pengorbanan Zainab selama ini telah diganti oleh Allah. Dia dipertemukan kembali dengan suaminya dengan keadaan Islam. Subhanallah, inilah kisah hidup Zainab binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu wanita hebat yang berjuang dalam Islam. Membaca adalah jendela ilmu. Kabi memiliki ratusan kisah seru. Ada seri fiksi Muslim, ada juga seri Abu Nawas, dan kisah inspirasi lainnya. Kita baca kisah Abu Nawas yuk. Kabi menggunakan bahasa yang pendek dan mudah dimengerti untuk anak-anak. Kabi juga dilengkapi dengan ilustrasi yang menarik, sehingga anak tertarik untuk terus membaca. Tandai cerita favorit di sini, atau tandai sebagai bookmark untuk kisah-kisah yang penting. Kabi juga punya banyak sekali kisah inspirasi lainnya. Pilih judulnya, baca ceritanya, dan pahami maknanya. Lihat pada gambar untuk membantu menyempurnakan imajinasi. Yuk, download aplikasinya di Google Play Store atau App Store.